أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pimpinan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan tausiah yaitu Bapak Ustadz Ali Ahmed. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan tafsir Al-Quran sampai waktu subuh nanti, dan di akhir sesi mungkin ada pertanyaan. Di akhir sesi nanti mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau mungkin sanggahan, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah, kepada Bapak Ustadz Ali Ahmed kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bizidni ilma warzuqni fahma. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah terputus. Salah satunya adalah Allah memberikan kita kenikmatan sehat, yang dengan sehat itulah kita mudah untuk melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Di samping kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang menggerakkan hati kita bisa berjalan menuju ke masjid untuk bisa berjamaah salat subuh dengan segala fadilah yang diberikannya. Dan alhamdulillah Allah juga masih memberikan kita kesempatan untuk bertolabul ilmi
bersama-sama mengaji dan mengkaji Al-Quran sebagai pegangan hidup, sebagai dusturuna, agar kita bisa memahami isi kandungan dari Al-Quran tersebut. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta ahli keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Amin. Semoga kita umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita senantiasa di samping bersolawat kita juga bertolabul ilmi, karena memang para sahabat Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri senantiasa mendapatkan wahyu, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala selama turunnya wahyu 23 tahun. Dan juga para sahabat senantiasa mendampingi Rasulullah di tengah-tengah kesibukan duniawinya. Para sahabat senantiasa menyimak, senantiasa belajar kepada Rasulullah, menghafal hadis-hadisnya, ya, menghafal ayat-ayat yang turun. Bahkan ada yang mengatakan mereka menghafal 10 ayat dan tidak berpindah dari 10 ayat itu sebelum mengetahui, sebelum hafal 10 ayat tersebut. Makanya generasi terbaik umat ini adalah generasi sahabat, ya. Generasi yang langsung dibawa bimbingan Rasulullah. Di samping generasi para sahabat senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, ya, berpegang teguh pada apa yang Rasulullah sampaikan, ya. Karena ya, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah, umat terbaik adalah setelahku dan setelahku dan setelahku, ya. Jadi ada 3 generasi. Pertama generasi sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'in, dan setelah itu tidak dinubuahkan, ya. Jadi setelah itu semakin rusak, semakin menjauh, ya. Semakin menjauh. Makanya Rasulullah juga pernah mengingatkan kita semuanya, jika terjadi fitnah-fitnah, ya, di mana-mana terjadi fitnah, maka gigitlah Al-Quran dan Sunnah dengan gigi geraham, ya. Digigit, benar-benar digigit, biar tidak lepas hal itu. Karena nah, ini pengantar dulu. Orang-orang sebelum Rasulullah, sebelum bangsa Quraisy, orang-orang Arab terutama, itu diutusnya Rasulullah, mereka semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim, ya. Karena memang bangsa Arab, ya, mereka menisbatkan dirinya kepada ajaran Nabi Ismail bin Ibrahim, ya. Berbeda dengan Bani Israel yang menisbatkan dirinya pada keturunan Yakub, ya. Bangsa Arab selama ribuan tahun senantiasa berpegang teguh pada ajaran Nabi Ibrahim. Dan di akhir-akhir, ya, artinya berapa abad sebelum Rasulullah diutus, mereka semakin menjauh dari ajaran Nabi Ibrahim, ya. Padahal awalnya, kalau saya baca di sirah, awalnya hanya satu. Mereka melihat orang-orang Syam, orang-orang selain Arab, mereka mempunyai berhala-berhala, mempunyai sembahan. Nah, bahkan mereka ketika pergi ke Syam, ya, mereka melihat orang-orang Nasara mempunyai sembahan, patung. Nabi Isa yang disalib, ada Maryam, mereka punya sesembahan yang akhirnya membuat mereka
ingin melakukan seperti itu, dan ini memancing seseorang terpandang, bisa dikatakan seseorang yang mempunyai ilmu agama yang baik, bagus, Amr bin Luhai, namanya Amr bin Luhai, karena Rasulullah sudah memberitakan kepada mereka awal dari kesyirikan yang dilakukan orang Quraisy adalah Amr bin Luhai. Beliau itu bisa dikatakan mungkin ulama, ya, orang yang dipercayakan terkait dengan keagamaan, tapi karena bisikan setan, jin, ya, Amr bin Luhai ini akhirnya membawa berhala, ya, ini berhala pertama kali yang diletakkan dalam Ka'bah, Hubal namanya, ya. Awalnya hanya itu, ya, taruh aja, ya, Hubal diletakkan di dalam Ka'bah, tidak diapa-apakan. Lama-lama mereka menyembahnya, mensucikan, mengkudusin. Akhirnya lama-lama setiap kabilah pengen punya berhala, ya, makin jauh, ya, makin jauh, hanya satu. Kemudian yang akhirnya pada ujung terakhir dari berhala terbanyak adalah 360, seperti yang Rasulullah katakan ketika Fathu Mekah, 360 berhala, ya. Banyak sekali, setiap kabilah-kabilah, setiap orang sudah mempunyai berhala masing-masing. Itu dari segi sesembahan. Dari segi ibadah muamalah, mereka setiap tahun, orang Arab, mereka yang mengatakan kami orang Arab, mereka akan senantiasa melakukan haji, ya, haji. Dan Amr bin Luhai inilah juga yang pertama kali merubah talbiyah, ya, talbiyah nanti terkait dengan rangkaian ibadah haji, ya. Padahal kalaulah mereka ditanyakan seperti yang terdapat dalam surat Al-Hijr masalah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqunan Allah. Jika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqunan Allah, mereka pasti akan sungguh-sungguh. Di situ ada lam, ada nun di depan lam, di akhir nun, di antara kata yaqulu, la yaqulan Allah, pasti sungguh mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan, ya. Ya, Allah yang akan menciptakan hal itu. Di ayat lain juga dikatakan wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah, ya. Jika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, mereka pasti sungguh akan mengatakan Allah yang menciptakan, ya. Sama halnya ketika ditanya siapa yang menciptakan kita, Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Tetapi kita beribadahnya bukan kepada Allah, ya. Dan akhir-akhir ini telah terjadi banyak fitnah, terjadi banyak fitnah, banyak penyimpangan yang awalnya mungkin dikatakan baik, ya, ya. Baik, menurut ini baik. Akhirnya semua orang ingin menciptakan satu hal, akhirnya semakin jauh. Apanya yang makin jauh? Sunnahnya yang makin jauh, ya. Sunnahnya semakin jauh, sunnahnya semakin tenggelam, karena semakin banyak yang baik. Akhirnya hal-hal yang terkait dengan sunnah yang pernah dikatakan para ulama terdahulu, ya, minimal 4 mazhab ini semakin hilang. Yang mereka katakan tidak kita lakukan, yang mereka larang kita lakukan, gitu, ya. Banyak hal seperti itu, makanya ini sebagai pengingat kita semuanya. Sepertinya kebetulan saya senantiasa di YouTube itu banyak sekali pengajian. Saya coba sedikit lah, masya Allah, ya, terjadi banyak pertentangan, perdebatan segala macam, ya. Kalau di sini kayaknya ada bayang ada bayang nggak tahu. Tapi di luar sana, masya Allah, subhanallah, perdebatan yang akhirnya biasanya yang bingung adalah masyarakat awam. Nah, masyarakat awam itu yang bingung, oke, kayak gini, ya. Makanya ada hal-hal yang memang tidak bisa disampaikan di forum-forum umum, tapi biasanya dibicarakan dalam diskusi terbatas yang mempunyai keilmuan tersendiri, ya.
terkait dengan akidah, terkait dengan muamalah, terkait dengan ibadah, itu ada forum-forum tertentu yang tidak bisa kalau masyarakat awam disampaikan secara umum, ya, yang mudah dicerna, yang mudah dipahami, ya, mudah dipahami. Ya. Kalau kita belajar ilmu fikih maka ada 4 mazhab. Tapi kalau kita berbicara ilmu akidah maka mazhabnya lebih banyak lagi. Ya. Mazhabnya lebih banyak lagi dibandingkan dengan mazhab fikih. Bahkan ada yang mengatakan ini ada mazhab fikih, ini mazhab akidah. Ya. Banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Sekedar pengingatan. Makanya salah satu fungsi kita belajar, ya, agar kita mengetahui apa yang sebenarnya disampaikan oleh Rasulullah. Dan subhanallah, tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir beliau mazhabnya Syafi'i, ya, dan menjadi rujukan hampir di semua ulama, ya, ulama terkait dengan Ibnu Katsir. Ada beliau kasih banyak perkataan-perkataan kaul-kaul dari Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Jarir at-Tabari itu seorang mufasir pertama, ya, mufasir pertama yang membukukan tafsir, ya, membukukan tafsir pertama adalah Ibnu Jarir at-Tabari. Di samping ada Qutadah, ada Mujahid, ada Hasan al-Basri, banyak ulama dari para tabi'in. Ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dalam pembahasan surat Al-Balad, tafsir surat Al-Balad wa hiya makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة alaihim narum muqsadah. Surat Al-Balad, kemarin kita telah membahas beberapa ayat, cuma saya lupa sampai mana, tapi saya akan mengulas sedikit dari pembahasan kemarin. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Balad ini adalah Mekah, ya. Sepakat para ulama di situ adalah Makkah al-Mukarramah, ya. Ya, hada qasamu min Allah tabaraka wa ta'ala bi Makkah, ya. Bi Makkah Ummul Qura, ya. Ya, penduduk kota Mekah itu ada istilah yang baru saya dapat, Ummul Qura, ya. Di surat surah itu disebutkan Fakadzalika awhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litundira ummul qura. Ya. Ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Rasulullah Al-Qur'an, ya, dengan bahasa Arab, ya, untuk ummul qura wa man haulaha. Ummul qura untuk penduduk kota Mekah, wa man haula, dan orang-orang di sekitarnya, ya. Artinya negeri-negeri yang lain. Di dalam surat Syuara ayat berapa saya lupa. Itu terkait dengan al-balad, negeri. Dalam surat At-Tin, wat-tini wa zaitun
Fatur sinin fahadal baladil amin. Ya, dalam surat At-Tin ada fahadal baladil amin. Negeri yang aman. Negeri yang aman. Negeri yang aman, kenapa aman? Karena memang kota Mekah adalah salah satu negeri yang tidak pernah dijajah. Padahal waktu itu kekuasaan Romawi menggantikan penguasa Yunani itu senantiasa menguasai negeri-negeri yang lain. Ya. Di samping ada Romawi, di saat itu ada penguasa lain yaitu penguasa dari Persia. Nah, Persia dan Romawi menjadi perseteruan yang tidak pernah habis, yang akhirnya nanti di surat Ar-Rum ya disebutkan, dan nanti juga akan dikalahkan oleh bangsa Arab yang mana mereka senantiasa dicibirkan. Kenapa dicibirkan? Karena memang bangsa Arab itu apa yang mau diambil, karena tandus ya. Tidak ada kekayaan yang bisa diambil di Jazirah Arab, Hijaz terutama. Di waktu itu juga ada kerajaan Habasyah. Kalau Habasyah beragama Nasoro, ya, beragama Nasoro, dan mereka juga tidak ingin menguasai negeri lain. Bahkan umat Islam berhijrah ke Habasyah. Waktu itu juga orang-orang Yaman, orang Yaman juga orang Arab juga, tetapi mereka Nasoro, tapi mereka tidak mengganggu. Karena bangsa Arab yang beragama Nasrani. Ya, bahkan orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi ada yang berhijrah ke kota Madinah. Ya, kota Madinah. Subhanallah, mereka merdeka. Dan memang sudah dinubuatkan, ya. Karena Rasulullah saya pernah membaca, ya, mendengarkan kajian tentang Injil. Di situ ada kata Qaidar. Nah, ketika saya baca sirah, ternyata Qaidar itu salah satu anak Nabi Ismail. Anak Nabi Ismail 11 atau 12 yang mempunyai keturunan terus, ya, artinya tidak terputus. Itu Nabat dan Qaidar. Ya, Nabat dan Qaidar. Itulah yang meneruskan Nabi Ismail yang nantinya menjadi kabilah-kabilah suku Arab. Nah, Rasulullah itu dari Qaidar. Wallahu a'lam. Itu terkait dengan terkait dengan nama kata al-balad. Di samping ada apa namanya, keharamannya, ya, haramain, ya, kemarin kita sebutkan, ya. Ya, terkait dengan ini di ayat kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu ya Muhammad Rasulullah, maksudnya hillum bihadzal balad. Ini ada dua makna hillum, yaitu yang pertama adalah tinggal di situ, ya, Rasulullah tinggal di Mekah, ya. Kemudian yang kedua adalah ya Muhammad, ini sesuai dengan perkataan dari Ibnu Abbas, anta ya Muhammad yahillul laka an tuqatila bih, ya. Rasulullah dihalalkan, ya, dihalalkan untuk membunuh, ya, ya, untuk membunuh. Makanya disebut haramain, ya, pernah kita sebutkan di pertemuan selanjutnya sebelumnya bahwa kota Mekah adalah kota haram, ya, sama dengan kota Madinah. Ya, Rasulullah mengatakan Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan aku mengharamkan kota Madinah. Subhanallah, ya, dua nabi besar mempunyai tempat-tempat yang diharamkan. Kalau Al-Quds itu tempat yang diberkahi, ya. Kalau orang Syiah beda lagi, ya, orang Syiah itu ditambahin lagi apa, Karbala, ya, insyaallah Karbala. Mereka berargumen bahwa di situ ada makam Husain, ya, Imam Husain. Padahal kalau berbicara logis atau tidak logis, harusnya tanah di situ tanah, ya, kalau Rasulullah pasti, ya, di Madinah ada makam Rasulullah. Harusnya para sahabat yang lain juga bisa dinisbatkan. Kalau patokannya adalah, argumentasinya adalah di situ ada makam
Husain. Harusnya ada makam-makam sahabat jadi tanah yang suci pula ya. Harusnya seperti itu. Tetapi ini hanya Husain saja. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda terkait dengan Hasan dan Husain. Ya, pertama adalah Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Ya. Yang kedua, Hasan lebih dibandingkan Husain. Ya. Tetapi kenapa hanya Husain yang menjadi center argumentasi mereka? Padahal ada yang lebih dibandingkan dengan Husain, itu Hasan. Ya. Nah, Hasan lebih pantas untuk memimpin bahasa Rasulullah ya, lebih pantas dibandingkan Husain. Nah itu, ya itu bisa dikatakan ya memang banyak ya orang-orang sampai-sampai saya lupa seorang ulama atau sahabat datang ke Kufah. Kufah adalah tempatnya hadis-hadis palsu. Banyak sekali hadis palsu. Hadis-hadis palsu banyak untuk menisbatkan, makanya orang Syiah disebut dengan Rafidah. Rafidah. Orang Rafidah. Iya. Menikah. Oh, gadis Persia. Oh, syallah. Pantesan kali ya. Betul. Iya, boleh. Saya baru dengar. Mungkin bisa jadi. Ya, karena orang-orang Syiah banyak emang di Persia. Di Persia, orang-orang Persia. Nah, walaupun sebenarnya yang membunuh Husain juga mereka itu sendiri gitu. Alhamdulillah, masya Allah ya. Fitnah-fitnah itulah ya lama-lama. Terus kemudian sampai sekarang itu makin jauh, makin terjadi ya fitnah yang terjadi di masyarakat. Yang orang awam biasanya hanya kita-kita saja. Oke. Ini yang kedua ya tadi tentang Rasulullah memang bertinggal di kota Mekah. Yang kedua adalah Rasulullah mendapatkan pengecualian ya, pengecualian ya. Innallaha adzana li rasulihi wa lam ya'dzana lakum ya. Sesungguhnya Allah mengizinkan kepada Rasulnya walam ya, tetapi tidak mengizinkan kepada kalian ya. Hanya itu aja, waktu itu saja. Karena memang kemarin kita bahas di hadis ya, di hadis yang panjang, keharaman kota Mekah itu semenjak diciptakannya langit dan bumi ya. Itu terkait dengan wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, wa walidi wa ma walad, demi yang melahirkan dan apa yang dilahirkan, demi bapak dan anaknya. Nah, ini ada dua maksud di sini, yaitu Nabi Adam dan keturunannya. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya, keturunannya. Jadi mengatakan bahwa Nabi Ibrahim tinggal di sana ya, di Jabal Rahmah. Ya, subhanallah ya, Allah takdirkan Nabi Adam tinggal di kota Mekah, dan Nabi terakhir juga ditinggal di kota keturunan dari Nabi terakhir ada keturunan dari Nabi Ibrahim ya, tinggal di Mekah kembali ya. Walaupun kota Mekah banyak sekali ya, nah doa-doa Nabi Ibrahim terkait dengan kota Mekah ya. Baladan Aminah ya, di situ di surat Al-Baqarah juga ada, negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sesungguhnya aku ciptakan insana fi kabad, manusia dalam susah payah ya. Di sini kemarin kita sebutkan ya, sawiyan mustaqiman ya, laqad khalaqnahu sawiyan mustaqiman, tegak ya, kabad tegak ya. Sampai sekarang saya belum menemukan ya, dari kemarin kita ada nggak ya binatang atau makhluk Allah selain manusia yang berdiri tegak mustaqiman? Nggak ada kayaknya ya. Sorry. Monyet ya tetap aja rangkap ya. Apa sih namanya? Kemarin saya lihat di YouTube itu ada yang Australia apa ya? Kanguru, dia bisa berdiri kan? Tek kan. Dia berdiri lagi nyerang orang. Tapi tetap aja dia mustaqiman.
Nih, di samping nanti banyak sekali nih kabat ini banyak sekali terkait dengan mana kabat. Yang pertama tadi mustaqiman. Kemudian ada lagi nih. Fi syiddati khalqi. Alam tara ilaihi wa dzakara walidatu wa nabatu asnanah. Nah, pertama adalah susah dalam penciptaannya. Ya. Apa kalian tidak memperhatikannya? Karena nanti dia ada nutfah, summa 'alaqah, summa mudghah. Ya. Perubahan bentuk dari nutfah, kemudian ke 'alaqah, kemudian ke mudghah. Itu dalam waktu 9 bulan itu sangat berat sekali. Ya. Kalau kita tidak merasakannya, kalau perempuan merasakannya berat ya. Ada yang bahasanya nyidam lah, segala macam hawa yang tidak diinginkannya gitu, berat. Ya. Penciptanya jam. Ya, makanya alam taro ilaihi. Apa kalian tidak memperhatikan seperti itu? Ya. Dan wa dzakara maulidahu. Dan ingatlah ketika dia dilahirkan, berat kita dilahirkan ya. Ya kita nggak ngerasa ya kalau laki-laki. Kalau perempuan ya, istri kita melahirkan berat sekali sampai udahlah sesar saja. Ya, karena saya punya murid itu masya Allah, ibunya itu mentang-mentang kakaknya dokter, semua anaknya sesar, ya, 4 atau 3 itu sesar semua. Jadi saya mau melahirkan kapan bisa, pokoknya kalau pas waktunya ini udah sesar. Masya Allah. Yang saya kaget itu kalau sesar itu 3 orang ya, kalau salah itu anaknya 4. Laki-laki 2, perempuan 2. Itu sesar semuanya. Masya Allah. Ya, karena mungkin 3. Kalau sesar itu tidak merasakan ya, pokoknya tidur aja, ya. Selesai. Gitu. Setelahnya. Dan yang saya heran itu 4 orang. Karena biasanya sesar itu katanya maksimal 3 orang. Ini 4 orang ya Allah. Emang sih jaraknya iya 3 tahun ya, 3 tahun. Ya muda. Oh, Masya Allah ya. Anak murid ini masya Allah ya, mentang-mentang uaknya dokter, ya alam apa kena dokter. Ya, Allah mudahkan lah, Allah mudahkan. Sesuai qadar Allah, takdir Allah yang diberikannya. Ya, wa nabata asnanah. Dan tumbuhnya gigi. Ya, jangankan anak kecil ya, kadang kita aja gigi terakhir yang geraham ya, itu demam. Ya, itu umur gigi geraham terakhir itu umur sekitar 20 sampai 23 lah ya, itu kita pernah merasakannya. Kalau anak kecil rewel, pengen gigit terus ya, suka gigit gitu kan. Makanya saya dulu ketika diberikan mainan yang karet itu buat gigit. Ya, karena gatal. Nah, ini disebutkan seperti itu. Kemudian di sini ada di surat Al-Ahqaf. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Mengandungnya ibunya kurha, kenapa ya? Enggak enak ya. Wa wada'athu kurha, dan ketika menyusuinya juga repot. Ya, ini dipertegas lagi ya. Repot ketika menyusuinya. Dan nanti ada kaitannya dengan ayat selanjutnya tentang menyusui ya. Wa hadainahu najdain. Ini di surat Al-Ahqaf. Kemudian di surat yang lain juga Al-Insan ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Min nutfati amsyajin nabtalihi. Nutfah yang dicampur, nabtalihi. Kami beri cobaan ya. Ada ntar di ayatnya ada imma kafura wa imma mashkura ya. Ada yang kufur dan juga ada yang kufur ya, di manusia. Di ayat lain juga ada di surat ayat juz 29. Wa idza masahu khairum wa idza syarru masahu khairu manua wa idza masahu khairu manua wa idza masahu syarru jazua. Ketika diberikan apa? Ketika diberikan kenikmatan ya, kebaikan ya, mereka pelit. Ketika diberikan kesusahan syarru manua, berkeluh kesah. Nah, walaupun nanti di sini disebutkan juga ada di surat At-Tin ya, surat At-Tin ya.
wattini wazaitun wa turi sinin hadzal baladin amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik rupa. Akabat ini terkait dengan proses fisiknya pertama, tadi giginya segala macam, terus fisiknya yang tegak berdiri. Tapi juga ada terkait dengan amalannya tadi ya. Ketika diberikan keburukan mereka berkeluh kesah, ketika diberikan kebaikan mereka pelit. Dan di sini juga yaqabad amrun min amri dunya wa amrun min amrin akhirah. Susah payah dalam urusan dunia, kemudian susah payah dalam urusan akhirat. Ya, dalam artian ya kita pernah kita bahas di sebelumnya, ya, kita nggak pernah istirahat ya. Istirahat sebentar bangun, kemudian beraktivitas kembali, capek, masih makan istri, ayo anak, belum anak rewel, istri ngambek segala macam, masa butuh ini, capek terus, ya, sibuk, ya, susah payah dalam kehidupan dunia kita. Lah, yang lebih parah lagi dalam dunia, dalam amrul min amril akhirah. Kita tidak tahu nasib kita yang mau kemana, ya. Makanya nanti ada resepnya di ayat selanjutnya. Bagaimana agar kita ketika kita sudah bersusah payah di dunia, tetapi kita bisa memetik hasilnya di kehidupan akhirat, yaitu surganya. Karena kita tidak tahu nasib kita di akhirat. Kita akan timbang, kita akan dihisab, kita akan diberikan amalan-amalan kita, apakah ashabul shimal wa ashabul yamin, apakah nanti akan kita mendapatkan dari golongan kanan atau golongan kiri, ya. Itu yang membuat kita ngeri. Ya, itu laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ya, manusia tidak mengira bahwa ada yang alla yaqdiru alaihi, ada yang berkuasa atasnya. Ya. Mereka tidak menyangka bahwa ada yang, yaitu Allah. Di sini disebutkan Allah, ya. Ya'khudhu malahu. Ya, ada yang akan mengambil hartanya. Ya. Semua yang kita miliki, ya, bisa saja Allah ambil hartanya, ya, hilanglah segala macam. Ya. Sami juga di sini disebutkan juga mananya. Qala ibnu Adam yazunnu alla yas'ala an hadzal mal. Manusia, Bani Adam, ya, manusia tidak menyangka tidak ada yang bertanya terkait dengan hartanya. Ya, makna dari ayat ini, manusia atau Bani Adam tidak mengira bahwa tidak ada yang menanyakan terkait dengan harta kita. Nah, apa yang pertanyaannya? Min aina iqtasabah. Nah, dari mana diperolehnya? Wa aina anfaqhu. Ya, kemana dinafkahkan? Ya. Makanya ada orang mengatakan, saya lupa ini hadis atau perkataan ulama. Kalau punya harta, pertanyaannya dua. Dari mana didapat dan kemana dinafkahkan. Ya. Ya. Kalau orang miskin, ya katanya. Kalau ya ini orang kaya, pertanyaannya dua di hari akhir. Hartanya dari mana dan diinfakkan, dinafkahkan, ya, kemana? Kalau orang miskin, apa yang mau ditanya itu? Padahal kan kita pasti ada harta, semua harta, ya. Mau orang miskin, kalau menurut pendapat saya pribadi, ya, kalau orang miskin juga mereka pasti punya harta. Sekecil apapun harta itu, pasti punya. Pasti akan ditanya, kamu, ya pasti kan makan itu perlu harta kan? Pakaian perlu harta, rumah perlu harta. Kontrak, walaupun hanya kontrak itu kan bagaimana kita mendapatkan kontrakan itu juga perlu harta. Itu yang membuat jadi general pertanyaan ini, makanya. Dari mana diperolehnya, ngasapnya dari mana nih, kemudian dinafkahkannya kemana? Itu
akan dipertanyakan oleh Allah. Makanya kita kadang ngeri sedap ya, ngeri sedap artinya ini barang halal apa haram gitu kan. Jadi barang subhat itu kan kita kadang ragu ya. Padahal kalau Ustadz Santo ya kemarin ya, nanti belum ya, halalul bayyin wa haramun bayyin wa bainahuma asyubhat. Udah belum ya? Belum ya, belum nyampe ya. Itu hadis keberapa itu? Ya. Halal yang halal itu jelas, yang haram jelas, dan yang keduanya ada yang sama-sama asyubhat. Ya. Itu terkait dengan ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Kemudian ayat selanjutnya, yaqulu ahlaqtu mala lubada. Mereka mengatakan, Masya Allah, ahlaqtu mala lubada. Aku habiskan mal kedua lubada semuanya. Ya. Hartanya dibelanjakan semuanya. Ini terkait dengan kebiasaan orang Quraisy, orang-orang Arab yang mereka ya. Dan ini juga terjadi pada kita. Di sini disebutkan yaqulu ibnu Adam anfaqtu malal lubada. Aku nafkahkan hartanya lubada, boros. Ya. Maksudnya kasiran, ya, banyak. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Kalau kita butuh tidak jadi masalah ya. Ini menurut pendapat saya. Kalau kita bolehlah kita mempunyai belanja banyak-banyak, tapi kalau sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau hanya sekedar apa bahasanya saya, gengsi ya, atau gaya hidup ya, gaya hidup. Padahal mungkin mobil 3 cukup, ya. Mobil 3 cukup buat sendiri, anak sama istri udah cukup. Ya, mungkin mobil cukuplah, yang mungkin Pajero atau apa ya, yang mungkin yang bagus atau Alphard udah cukup. Tapi ini ada mobil-mobil yang lebih mahal lagi, ya, buat dipajang. Itu. Ini boleh, asal dipakai tiap hari karena bermanfaat kan ya, ada manfaatnya. Cuma kalau cumanya sebagai pajangan, ya sebagai pajangan aja nih. Ini saya punya mobil ini, harganya 7 miliar. Saya pernah juga itu iseng lihat di YouTube. Ya Allah, orang belanja apa mobil showroom mobil itu ya Allah, ini berapa 7 miliar? Ini paling murah 1,5 miliar. Masya Allah, orang mudah membelanjakan hal itu. Ya sih. Terus di garansinya itu saya juga pernah lihat itu ya di YouTube. Kayak iseng-iseng itu. Berapa jajar-jajar. Padahal yang dipakai hanya itu aja tuh. Stafnya juga gak ada yang pakai itu kan. Hanya sesekali aja sebulan keluar. Mungkin dengan mubazir ya. Mubazir. Ya, apa ya? Di Al-Qur'an ya, mubazir, ashabu, syaitan ya. Subhanallah. Grab apa eksekutif ya, yang ditampil apa itu yang Grabnya gitu, nggak tahu bayarnya berapa. VVIP ya. Padahal Alphard itu udah cukup lah. Padahal yang dipakai biasanya sehari-hari itu mereka Alphard lah ya, karena gede atau apa. Yang miliar-miliar tidak dipakai. Bingung kemana. Padahal banyak orang. Nah nanti jawabannya di bawahnya nih. Ada ya, terkait dengan yatimang dan makrobah, miskin dan matsrobah, summa kayak itu. Mereka bagaimana menghabiskan hartanya bingung. Sama kayak orang-orang Quraisy seperti itu. Ya orang Quraisy. Mereka bahasanya karena memang orang Arab itu suka mengundang orang makan-makan, dangdutan ya bahasa sekarang, dangdutan, minum-minum segala macam. Atau ini boleh. Ya. Iya macam. Mungkin tadi perut kali ya, walam saya nggak tahu. Segala macam, minum-minum juga dihabiskan. Walaupun ada yang baik juga, yang dicontohkan oleh Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib kaya raya, itu semua orang yang kehausan, kelaparan, nggak punya baju, itu disediakan oleh Abdul Muthalib ketika musim haji ya, musim haji. Abdul Muthalib itu menyiapkan makanan, kalau ada orang lapar tinggal makan, kalau ada yang kehausan tinggal minum, karena memang Abdul Muthalib itu salah satu yang megang sumur Zam-Zam. Ya. Kalau yang megang kuncinya bukan Abdul Muthalib, bandingnya lain lagi. Kalau salah Abbas ya, paman Abbas. Tadi terakhir itu di ketika Fathu Makkah ya, paman Abbas yang megang kunci Ka'bah.
Seperti itu, orang Arab seperti itu. Nah ini Abdul Muthalib beda kan, subhanallah ya. Memberikan, bayang haji ya, haji berapa ribu orang yang datang ya berhaji, kasih makan. Bahkan ada yang mengatakan di Sirah di situ, saya pernah baca, apinya tidak pernah padam. Ya, di dapur itu nyala terus, masak, roti mungkin ya, tidak pernah padam. Kalau malam nyala terus, ya, untuk menerangi mungkin. Saya mana tadi ya? Aku ada yang faktum ada. Ya. Kemudian ayat selanjutnya ayat sabu alam, tadi udah ya. Alam naj'al lahu ainain. Ayat sabu alam yarahu ahad ya. Ya. Manusia tidak mengira bahwa ada yang memperhatikannya, melihat, yaitu di sini Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah. Ya. Ayat sabu alam yarahu Allahu Azza wa Jalla. Ya. Padahal kita lagi diperhatikan oleh Allah. Allah Maha melihat. Ya. Al-Basir ya, Al-Basir atau Al-Khabir. Ya, Khabir. Sami, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Allah mengetahui yang detail sekalipun. Al-Khabir itu ya, yang Maha teliti Allah tahu. Ya. Waz-zahir wal batinu. Ya, dalam surat Al-Hadid itu sebutkan juga, ya, Allah mengetahui mana yang zahir, mana yang batin, Allah mengetahuinya. Ya. Allah melihat, bukan Allah mempunyai mata seperti mata kita. Atau Allah As-Sami, Allah mendengar, bukan mendengar seperti pendengaran kita. Di surat apa itu? Surat Laisa kamitslihi syai'un ya. Itu juga disebutkan. Ya. Ini maksudnya Allah memperhatikan kita. Kemudian alam naj'al lahu ainain. Ya, alam naj'al lahu ainain. Ya, Allah menciptakan ya dua mata. Saya selanjut aja ya. Walisan wa syafatain. Lisan wa syafatain, dan dua bibir. Wa hadainahun najdain. Dan dua jalan. Ainain ya. Ya basuru bihima. Nah, mata kita buat melihat. Walisana yang tiqu bihi, untuk menatik, mengucap ya. Ya. Kemudian wasyafatain ya yasta'in bihima 'alal kalam, yang dua mulutnya itu kita bisa berbicara. Wa aqala, dan makan ya. Wa jamalan li wajhi, ya, membaguskan muka kita ya. Dua mata, satu lisan, dua bibir. Secara fisik pun kalau kita melihat orang yang matanya satu aja, kita udah di mana berbeda. Atau bibirnya apa sih? Sumbing ya, yang kadang ada di sini ya, sumbing. Itu juga kita merasa. Atau lidahnya apa sih? Kalau saya bilang pendek, cadel ya. Cadel. Bibirnya. Ya, seperti itu kita juga akan merubah keindahan wajah kita. Ya. Wa hadainahun najdain, itu tariqaini ya. Tariqaini, dua jalan. Qala ya, dari Ibnu Mas'ud itu qala khair wa syarr ya, kebaikan dan keburukan. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Ya. Di sini juga disebutkan dua jalan itu dua susu kita, ya. Nah, bayi itu melalui dua jalan, dua puting. Ya. Ini makanya terkait dengan yang ayat yang sebelumnya ya. Insyaallah. Selanjutnya falaqtahamal aqabah. Ya. Maka tidak menempuh jalan yang sukar ya. Bukan sebaiknya menempuh jalan yang sukar. Aqabah ya. Aqabah itu kalau di sini terkait dengan jurang ya. Supaya jalan-jalan tingkatan, ada yang melakukan tingkatan dan jurang. Aqabah itu kalau gimana ya? Di bukit-bukit tengah itu ada jalan ya. Jalan lembah ya. Jalan-jalan yang diantara berbukit-bukit ya. Itu Aqabah
Di Arab banyak ya Aqabah ya, karena bukit sini, tengahnya ada jalan. Kalau di Afghanistan yang terkenal Pansir ya, itu yang tidak pernah ditaklukkan. Karena memang ya dikelilingi oleh gunung-gunung besar. Tapi kalau di Arab itu nggak begitu tinggi kan dibandingkan di Afghanistan. Ya itu Aqabah. Nah, kaitannya dengan maknanya apa? Kita lihat. Jabal fil Jahannam, Aqabah. Di sini disebutkan gunung di neraka Jahannam. Ya. Kemudian ini Aqabah fi Jahannam, lembah-lembah. Jadi bentuk kayak gini ya. Ada yang mengatakan gunungnya, ada yang mengatakan lembahnya. Intinya sukar lah ya, sukar untuk dilalui. Aqabah fahamatun syadidatun. Ya. Susah untuk berat untuk ditempuhnya. Ya, berat. Kemudian karena nanti kaitannya dengan alaihim narun musodah, neraka yang ditutup rapat ya di atas mereka. Apa kaitannya dengan ayat ini ya? Falaqtahamal aqabah. Ya. Walaupun di ayat sebelumnya wa ma adraka mal aqabah. Nah, apakah kalian tahu jalan yang sukar itu? Ya, ternyata maknanya bukan hanya makna secara hakiki yaitu aqabah itu ya. Dan di sini juga disebutkan sab'una 70 jalan. Nah, bukan 70 tingkatan-tingkatan dalam neraka Jahannam. Kemudian ayat selanjutnya wa ma adraka mal aqabah. Kalau kalian tahu apa yang dimaksud dengan aqabah. Nah, jalan yang sukar itu apa sebenarnya? Ya, sukar itu fakku raqabah. Berat. Maknanya ini, fakku raqabah, membebaskan raqabah. Budak. Kalau punya budak sebenarnya enak banget ya. Kita punya budak gitu. Dan sekarang kita juga kadang diperbudak ya, bukan budak tapi diperbudak gitu. Karena mereka enak sekali, buru awal. Sudah kasih makan, udah kasih duit itu harus kerja gitu kan. Makanya bahasanya kan kerja. Kayak budak. Walaupun ini amal itu bagus ya, kerja. Ayo kerja terus. Ya, dikasih makan segala macam. Udah dibikinin jalan, udah ini. Ayo kerja, lapangan terbang udah dibikin, pelabuhan dibikin, jalan udah dipanjangin. Ya. Kasih subsidi ini, bikinin kartu ini. Ya, dikasih semuanya, bikin apa lagi ya? Yang ramai itu ini nih pas pandemi ya. Yang dari sini dapat ya. Alhamdulillah ya. Tapi ujungnya kerja dan kerja. Ya. Memang enak Pak, enak ya. Saya juga nggak kebayang kalau kita punya budak. Tolong Pak sama ya. Walaupun kehidupannya kan ditanggung, tapi kan budak kan tidak seperti kita gitu kan. Tidurnya biasa saja. Ya. Makanya ini berat fakku raqabah, membebaskan budak. Ini hadisnya saya baca sampai ada sekitar 5 atau 4 itu ya. Panjang sekali, ini 1 halaman lebih. Terkait dengan keutamaan fakku raqabah, membebaskan budak. Karena ini jalan yang sukar untuk keluar dari, yaitu jalannya di Aqabah, menempuh jalan sukar ini biar keluar dari jurang yang neraka. Kalau ada gunung pasti ada jurangnya kan, untuk keluar dari hal itu. Karena apa? Alaihim narum musodah. Karena kalau udah masuk neraka Jahannam udah ditutup rapat itu kan, tidak bisa keluar. Nah, bagaimana kita tidak biar keluar dari itu, terjerumus dalam neraka Jahannam? Pertama adalah fakku raqabah, membebaskan budak. Ya. Jadi inti dari hadis yang banyak sekali ini intinya adalah barang siapa yang membebaskan seorang budak atau membantu membebaskan, itu dibebaskan dari neraka Jahannam. Karena memang di zaman Rasulullah itu perbudakan masih terjadi. Ya. Budak masih banyak, apalagi perbudakan. Kalau sekarang budak nggak ada, tapi perbudakan mungkin ada. Budak nggak ada, tapi perbudakan mungkin ada. Gitu. Dan ketika kita bisa membebaskannya, atau membebaskan yang kita miliki, atau membantu membebaskan, ya. Ada budak
mungkin saya bebas kalau saya ditebus dengan uang berapa banyak, ya kita bantu, ya, melepaskan dari perbudakan. Di sebuah perusahaan jadi budak nih, saya harus keluar tapi harus bayar kayak gini gitu kan. Wah, keluar bukannya dapat pesangon malah harus bayar, kita bantu misalkan. Ya karena Anda keluar itu jadi beban buat kita segala macam. Ya, karena ada. Saya baru gak nyadar ternyata ada sebuah lembaga ya, institusi itu ketika keluar, misalkan walaupun ini mungkin karena perjanjiannya 1 tahun, baru setengah tahun gak betah, maka uang yang pernah diberikan dikembalikan. Waduh, berat juga ya. Jadinya ya mau tidak mau harus bersabar sampai lah ini yang kadang berat. Bahwa mungkin orang itu udah nggak kuat ketahan ya. Mungkin perjanjiannya 5 tahun harus kerja di situ. Kemudian baru 2 tahun dia nggak kuat, maka 2 tahun itu harus dibayar, dibalikan uangnya. Itu ada mungkin bapak-bapak mungkin ada kayak gitu ya. Banyak perusahaan. Saya baru ketemu ya. Saya kaget ya, ada teman kayak gitu. LML ya. Saya nggak tahu. Saya karena ada pernah teman ya mungkin cerita ya, istrinya dia seperti itu kan. Nah dia marah datang kan teman. Aduh, ngapain gini dulu? Udah keluar aja, biarin aja. Karena harus mengembalikan gaji yang pernah diberikan, semua fasilitas ini dibalikan kembali. Aduh, gimana ini guys? Ya kalau kasihannya orang yang takut ya, mau tidak mau harus sampai selesai kontrak. Walaupun mungkin karena perjanjian kontrak ya, perjanjian kontraknya berapa? Oh gitu ya. Ini ikatan deh. Dia akan kembalikan, dia kan digaji itu langsung digaji. Oh gitu. Wah, itu apakah ya berat juga ya. Insya Allah ya, itulah kehidupan kita. Nikah itu ya, nggak boleh nikah ya, padahal udah ngebet itu ya, kasihan banget tersiksa. Ya makanya, iya perjanjian ya, akadnya. Ya itulah, kemudian karena perjanjian itulah ya, yang saya perhatikan apakah perjanjiannya itu kenapa seperti itu. Ya Allah, mungkin biar ini orang biar belajar serius apakah harus seperti itu ya. Saya sampai gak nyadar, suruk lewat aja. Suruk lewat. Gitu ya. Iya cuti ya, Masya Allah ya. Walam itu perlu kajian para ulama yang lebih paham terkait dengan hal itu ya kali ya. Terkait dengan hal itu, apakah itu termasuk hal itu perbudakan. Walam. Saya mana ya? Tadi pertama, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makan kepada fi yaumin dzi, di hari masghabah, kelaparan, hari di mana tidak ada makanan ya. Ya. Dzi muja'ah, ya, hari kelaparan ya. Enggak ada makanan ya. Sini juga memberi makan ketika musim paceklik ya, musim kelaparan. Yatiman dza maqrabah, saya sambung aja. At'amu fi mithli hadzal yaum yatiman, ya, memberi makan kepada orang ya, hadzal yaumul yatiman, hari yatim ya. Dza maqrabah, dza qurabah minhu ya, dza maqrabah. Au it'abun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Orang miskin, orang yatim, anak yatim ya. Dza maqrabah, yang masih kerabat. Nah, ini terkait dengan karena nanti saya pernah baca hadis ya terkait dengan sodako. Kalau sodako dengan orang miskin, orang yatim atau yang bukan kerabat, pahalanya 1 pahala sodako. Tapi sodako ketika kita berikan kepada orang miskin atau anak yatim yang masih kerabat,
Itu pahalanya 2. Yang pertama pahala sedekah itu, yang kedua pahala silah, ya, hubungan. Makanya ketika ada yang bertanya lebih utama mana memberikan sedekah kepada orang miskin atau yatim bukan kerabat dengan miskin yatim yang kerabat, maka yang lebih didahulukan adalah orang miskin atau yatim yang masih kerabat, ya, karena pahalanya 2, ya, pahalanya 2. Silah, menjalin hubungan baik dengan keluarganya, yatim dan makrab. Nah, di sini disebutkan, ya. Pertama terkait dengan pembebasan budak, yang kedua memberi makan di hari kelaparan. Di paceklik nih, pandemi nih, banyak yang kena imbas dari ini. Wah, subhanallah ya, saya punya adik ipar di Jakarta. Ada tetangga tinggal di Jakarta, mereka tuh dapat kantongnya banyak gitu. Malah kita yang datang ke sana kasih kantong. Kok dapat banyak ya? Iya nih, Masya Allah ya, dijamin ya, subhanallah, penjaminan. Di mana kesusahan itulah kita bisa membantu. Yatim yang ada makrobah, ya, anak yatim, orang-orang yatim yang masih ada tali kerabatnya, itu lebih utama lagi. Kemudian yatim yang ada makrobah atau miskin yang ada matrobah, atau orang-orang miskin matrobah. Matrobah itu ada 2 makna di sini. Pertama, benar-benar fakir, ya. Atau miskin yang ada matrobah, fakiran, ya, benar-benar fakir, ya. Yang kedua, sampai fakir, yang kedua itu mana ya? Gelandangan kalau nggak salah, ya. Sampai matroba itu ada kata turop, ya. Turop itu tanah. Saking nggak punyanya sampai nempel tanah gitu bahasanya, ya. Biturop, fakiran amadan biturop. Ya, sangat fakir sampai mungkin hanya tanah doang yang dipunyai gitu. Nempel, udah nempel tanah, udah. Hanya tanah doang yang dia punya. Tidak ada punya apa-apa. Yang kedua di sini semalam saya baca ada gelandangan. Turab itu miskin yang gelandangan. Dia punya sesuatu apapun ya, gelandangan kan. Udah tidur sama, udah nempel sama tanah ya. Rumah nggak ada yang buat berteduh, makan juga sedapatnya mungkin. Ya dapat. Ya, pekerjaan juga mungkin sedapatnya. Ini para gelandangan. 2 makna dari miskin yang damat merubah. Nah, inilah pembebas kita, ya, di jalan yang sukar inilah, ya, jalan-jalan yang sukar inilah sebagai bebas kita terkait dengan aqobah, ya. Biar tidak masuk dalam neraka jahanam, itu pembebasnya ini, ya. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya sumakana minal ladina amanu, ya. Ya, syaratnya adalah kemudian kana minal ladzi, orang-orang yang tadi yang membebaskan budak, kemudian memberi makan, ya, di waktu paceklik atau kelaparan, kemudian memberi makan yatim yang ada makrobah, orang yatim. Yang keempat, orang-orang miskin yang sangat fakir sampai hanya tanah yang dia punya atau gelandangan. Nah, tapi syaratnya apa? Minal ladina amanu, ya, mereka itu beriman, ya. Ya. Harus beriman, karena ada orang Arab Quraisy, ini Aisyah, ya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang Arab terkenal Abu Dujan, bukan, saya lupa namanya. Ada orang Arab, dia suka memberi makan orang yatim, baik sekali. Ketika Aisyah bertanya kepada, ya Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Neraka gitu kan. Karena apa? Tidak beriman. Ya, tidak beriman. Percuma semuanya. Karena syarat utama adalah diterimanya amalan adalah keimanan dulu. Ya. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran, wa tawasaw bil marhamah, dan berwasiat pada marhamah, kasih sayang.
Ya, saya pengennya habisin sekalian atau bagaimana? Cuma habisin sekalian, tinggal dikit lagi. Ini adalah diperjelas ulaika ashabul maimanah. Mereka adalah golongan maiman, golongan kanan. Ya. Artinya kalau dalam Al-Qur'an itu banyak ya. Golongan-golongan kanan, kiri, ya. Ashabul shimal, ashabul yamin. Ya. Yang kanan itu yang beruntung. Berbeda dengan walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Ya. Orang-orang yang kafir ya, ashabul masy'amah. Golongan kiri, ya. Dan apa balasan mereka? Alaihim narum musadah. Ya. Atas mereka orang-orang kafir, ya, atas kafir terhadap apa ayat-ayatnya itu neraka, ya, narun, neraka jahanam musadah yang ditutup rapat. Sini disebutkan ya, habata lababalahu, ya, ya, ditutup rapat pintu-pintunya. Itu inilah terkait dengan surat Al-Balad, waladina kafaru bi ayatina. Karena saya jadi ingat sebuah ayat lagi nih, idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin, ya. Yang mereka ketika dibacakan ayat-ayat kami qala asatirul awwalin, mereka mengatakan ini hanya dongeng-dongeng orang terdahulu, ya. Mereka mengatakan seperti itu. Di ayat lain juga, ini hanya bohong-bohongan, ini hanya sihir, ya. Wa innahu laqalu rasulin karim. Terus apa di surat Al-Aqsa itu? Wa huwa syair, wa huwa kahin. Ya, ini hanya sekedar syair aja atau kahin. Kahin itu hanya apa sih? Mantra-mantra ya. Mantra-mantra dukun. Mantra-mantra dukun. Seperti itu mereka mengatakan terkait Al-Qur'an. Dan balasannya dia alaihim narum musadah, bagi orang-orang kafir. Dan ketika kita ingin terbebas dari neraka, tadi ada berapa syaratnya? Ya, syaratnya membebaskan budak, ya, ada 4, tapi ada syarat yang paling penting, yaitu minal ladzina amanu. Ya. Ini subhanallah. Ya. Kalau yatim banyak pembahasannya ya. Di Al-Qur'an itu terkait dengan yatim itu banyak. Ya. Terkait dengan yatim, ada pertanyaan yas'alunaka anil mereka bertanya terkait dengan apa yang anfaqtu kami nafkahkan, ya. Pertama, astagfirullah, saya lupa itu di surat Al-Baqarah. Yang anak yatim itu yang ketiga, ya. Pertama orang tua, kemudian yang kedua akrabun, ya, kerabat-kerabat, yang ketiga yatim. Ya. Makanya tadi disebut ya, kalau ada yatim, pertama orang tua, kemudian kerabat, terus anak yatim, kedua miskin, keempat miskin. Makanya kalau ini yatim dan kerabat, maka lebih dekat lagi, satu gabung jadi satu. Ya, yang perlu kita nafkahkan itu pertama orang tua, ya, orang tua kita nafkahin. Kemudian makanya kalau istri ngomel kita ngasih orang tua itu nggak boleh ya. Ya. Karena memang apalagi seorang ibu itu pasti bukan minta ya, berlindungnya itu kepada suami, pertama bapak. Tapi kalau dia sudah punya suami, berlindung pada suami. Kalau sudah punya anak, pada anaknya. Ya. Ya. Pertama bapak, tapi kalau sudah punya suami kan lepas ya tanggung jawab bapak pada suaminya. Ya, suaminya nggak ada, pada anak laki-lakinya. Ya, makanya ini laki-laki semua ya. Ya, bapak pengen, ibu kita pengen sesuatu, lebih seringnya mintanya kepada anak laki-lakinya. Karena memang kan laki-laki yang bekerja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Terkait dengan surat Al-Balad, alhamdulillah saya selesaikan di hari ini. Insyaallah bulan depan kita akan bahas surat Al-Fajr. Al-Fajr juga sebenarnya ada kaitannya karena di situ ada kala bal la tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin. Yaitu terkait dengan yatim, ya, tidak memuliakan yatim, tidak saling memberi makan kepada orang miskin. Ya, itu nanti ada sedikit kaitan terkait dengan surat Al-Fajr dan surat Al-Balad. Allahu a'lam bishawab.
al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semoga ada pertanyaan atau gimana? Pak Jum itu ada lewat. Kita udah duha ya berarti ya? Saya nggak tahu. Suruh jam berapa? Atau kita tutup dulu atau bagaimana? Pak Jum tadi ada. Kalau ada pertanyaan sekalian aja kali ya, langsung aja. Mukanya sih tidak ada. Oh, alah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, demikian tadi pemaparan dari Bapak Ustadz Ali Ahmed tentang surat Al-Balad. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan. Ya, baik. Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan doa. Barangkali Pak Ustadz Ali Ahmed bisa memimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, semoga apa yang telah kita lakukan tadi mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.